바닥 좀 닦았어, 왜? 아, 뭐야. 아, 이게. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bengkel di pinggiran kota yang dikelola oleh sepasang suami istri, Jae-gu dan Sun-young. Bengkel mereka terlihat sepi terutama sejak adanya proyek pembangunan perumahan yang membuat orang-orang memilih untuk mengambil jalur lain. Jae-gu berusaha untuk protes tetapi malah diseret ke kantor polisi. Selain bermasalah dengan orang tua dari Sun-young yang mengharapkan anaknya menikahi orang yang lebih sukses, Jae-gu juga memiliki masalah dengan Mermun yang juga pemilik bengkel dan ketua asosiasi toko lokal. Ekonomi juga menjadi salah satu masalah mereka. Hidup mereka sangat berkekurangan hingga suatu ketika sebuah mobil terkena besi-besi tajam yang terjatuh dari truk-truk proyek yang sering lalu lalang di jalan tersebut dan pemilik mobil tersebut pun bersedia membayar lebih mahal untuk mengganti ban mobilnya. 현금으로 주시면은 제가 한 7만 원 빼드릴게. Dari sini Jae-gu mendapatkan ide dan menyebarkan besi tajam tersebut di jalanan tidak jauh dari bengkelnya. Sun-young yang awalnya tidak menyetujui pun akhirnya ikut membantu Jae-gu, bahkan membantu memberi ide untuk menanam paku supaya tidak tergerus oleh truk-truk yang lalu lalang. Ketika akhirnya mereka memperoleh kesuksesan, obsesi mereka terutama Sun-young menjadi semakin besar dan saat ia mulai menyebarkan lebih banyak paku lagi, hal terburuk pun tidak dapat dihindari. Dengan sedikit balutan komedi, saya tidak bisa untuk tidak tersenyum melihat karakter Jae-gu dan Sun-young ini dan orang-orang di sekitarnya yang terasa sangat familiar dan mungkin ini sering terjadi juga di lingkungan kita. Di awal-awal mungkin kita akan memaklumi tindakan mereka. Jae-gu yang ingin sukses membeli tanah yang mereka tempati dan membuktikan kepada orang tua Sun-young bahwa ia mampu. Dan Sun-young sebagai wanita yang ingin berbelanja, berdandan dan berpenampilan bagus. Siapa yang tidak tergiur ketika menemukan cara instan untuk menjadi kaya? Tetapi saat semua kesuksesan mereka harus dibayar dengan harga diri dan nyawa orang lain, apakah semua itu layak dilakukan? Dan permasalahan tidak berhenti hanya sampai di situ, ketika Jae-gu dijadikan tersangka penculikan anak dari pemilik proyek perumahan dan bagaimana pihak kepolisian memperlakukan Jae-gu. Bagaimana komentar ayah Sun-young ketika mengetahui hal tersebut? Tiba-tiba semua seakan tidak berhenti menyalahkan. Tetapi roda kembali berputar ketika paku yang mereka tanam justru terkena pada mobil seorang kepala divisi konstruksi yang bekerja untuk ibu dari korban, sekaligus yang ternyata adalah penculik anak yang dicari-dicari. Keadaan berbalik seketika setelah menyelamatkan korban penculikan tersebut. Jae-gu akhirnya bisa membeli tanah yang ditempatinya. Bagian yang paling membuat tersenyum adalah ketika melakukan perjanjian jual beli tanah dengan ayah dan keluarga dari Sun-young. Kita mungkin masih terus tersenyum ketika Jae-gu dan Sun-young membeli mobil, makan di restoran mewah, membeli pakaian bagus. Tetapi ketika terdengar berita bahwa anak di toko yang sering dikunjungi Jae-gu mengalami kecelakaan di tempat paku-paku ditanam, dan di malam yang sama Jae-gu mengetahui rahasia yang disimpan istrinya, seakan menyadarkan kita bahwa ada harga yang sangat mahal ketika kita melakukan kejahatan untuk menjadi sukses. Saya bisa ikut merasakan apa yang dirasakan Jae-gu dan Sun-young, ambisi, iri, senang, sedih, kecewa, kegagalan, keberhasilan, semua terasa familiar dan sejauh mana kita mau melakukan hal yang sudah jelas salah dan merugikan orang lain bahkan bisa merenggut nyawa orang lain untuk mendapatkan kekayaan. Terdengar seperti sinetron tetapi film ini sama sekali tidak membosankan dan karakter orang-orang di dalamnya pun dibuat senatural mungkin dan mengalami dilema dengan kejahatan yang dilakukannya.